itu menjadi seorang perupa itu selain berkah, pastinya itu sebuah tantangan yang luar biasa. Pertanggungjawaban yang paling supreme ya, ultimate-nya di situ ya. Paling penting pertaruhannya, makanya pameran itu nggak boleh main-main. Sebuah karya yang benar-benar lahir dari hati, dari jiwa kita, yaitu anak-anak kita. Semua orang berhak kok. Umur berapapun tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa membatasi. Karena sekali lagi, yang bisa membatasi dirimu adalah dirimu sendiri. Hai Tribuners, jumpa lagi di Obsesi bersama Bella Evangelista. Kalau misalnya pada edisi lalu kita udah ngobrol bareng dengan para pegiat seni rupa yang datang dari komunitas Barbar. Nah sekarang di edisi kali ini spesial banget ya, karena kita sudah kedatangan pawangnya Barbar ini ya, dimana Bella saat ini sudah kedatangan Mas atau Bang Paul Elkano Siregar selaku perupa senior di Kota Balikpapan dan juga merupakan mentor Barbar Balikpapan. Lalu Bang, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, tos dulu kita. Tetap sehat ya tengah pandemi ini? Luar biasa. Oke, langsung kita ngobrolin tentang para perupa atau para pegiat seni rupa yang ada di Kota Balikpapan. Ketika membicarakan mengenai para pegiat seni, hal pertama yang terlintas kepala saya adalah alasan dan mungkin awal mula dan background apa sebenarnya di balik para perupa ini atau para pegiat seni ini sehingga memilih untuk menggeluti bidang itu. Gimana nih Bang Paul? Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, dan memang pastinya awal-awal kalau kebanyakan orang sih ya biar lebih tampil beda aja gitu ya, biar beda. Tampil beda aja, oke. Dan pastinya seniman tuh kelihatannya bebas gitu ya, bisa urakan gitu ya. Beda dengan profesi lain ya. Ketika bahkan kita kalau berkaca kepada yang 180 derajat terbalik gitu ya, hidup bangun tidur aja diatur gitu ya, berpakaian diatur, sampai potongan rambut diatur. Nah itu terbalik dengan seniman. Nah sebagian memilih itu, kita bisa bebas kok, bisa ugal-ugalan. Bahkan makanya ada yang bilang seniman ya agak senewan gitu. Betul. Hidupnya urakan, gak teratur. Kebanyakan memilih itu, tapi pada akhirnya ya kita harus menyadari dan itu kurang tepat sebenarnya sebagai. Tapi kalau sebagai bumbu di awal boleh lah. Tetapi sebenarnya kalau pada akhirnya saya menyadari ya, itu menjadi seorang perupa itu selain berkah, pastinya itu sebuah tantangan yang luar biasa. Karena kami pada akhirnya ya, kaum pencipta adalah wakil dari Sang Maha Pencipta. Oke, berarti berani bilang bahwa para perupa atau pegiat seni itu merupakan apa tadi Bang? Wakil dari Sang Maha Pencipta. Oke, kenapa bisa sampai ada klaim seperti itu dari Bang Paul? Karena pertama jelas kami menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu pertama ya. Dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Betul, setuju. Dan kedua, sebenarnya ini klasik ya, ketika nenek moyang kita sudah membuktikan kok, leluhur kita membuktikan. Bahkan kita kalau mau mundur sampai 2000 tahun, mau semua agama samawi ya, bahkan agama Hindu dan Buddha. Apa Nabi Muhammad bisa, yang menulis Al-Quran siapa? Oh yang tulisannya indah, itu siapa klasifikasinya? Yang bisa nulis kaligrafi siapa? Seniman. Seniman. Ketika Yesus disalib, emang ada yang moto? Nggak ada. Siapa yang melukiskannya? Ketika Sang Buddha mendapat pencerahan di bawah pohon Bodhi, apakah dia ada selfie atau manggil tim fotografer gitu? Atau ada saksi mungkin? Siapa itu yang bisa menggambarkan secara nyata itu kalau bukan seniman? Oke, berarti definisi akan seniman sendiri apakah ini ditemukan setelah melalui perjalanan yang panjang atau justru sejak awal? Karena Bang Paul tadi sempat bilang bahwa sejak awal mungkin masuk sebagai seorang perupa atau pegiat seni justru karena pengen hidup urak-urakan, tidak pengen diatur. Itu gimana tuh kira-kira? Ya itu pada akhirnya proses itu ya, membentuk itu. Dan pendalaman akan seni itu sendiri. Karena banyak di luar sana dan teman-teman aku sendiri yang hanya menggeluti seni rupa di kulit, di permukaan, dia tidak akan mencapai ke situ. Betul, karena mungkin ideologi dia terhadap seni itu sendiri belum sampai kepada itu ya. Dan ini akhirnya membuat Bang Paul sendiri memutuskan untuk mengambil sekolah khusus di Modern School of Design Academy Seni Rupa Yogyakarta. Itu pengalaman selama berkuliah bagaimana tuh kira-kira? Adakah pengalaman khusus atau yang sangat apa ya istilahnya sangat berdampak sekali hidup Bang Paul bisa dibagikan pada kami semua? Oh banyak sekali ya. Tapi yang paling memang mengena itu pastinya ketika kita harus menjalani namanya tugas akhir ya, pameran, dan kebetulan aku mengambil tema pohon.
Ya. Dan itu aku harus bergelut dengan pohon gitu ya, karena pameran itu pertama itu didikan kami, dan pada akhirnya itu adalah yang benar, itu pertanggungjawaban yang paling supreme ya, ultimate-nya di situ ya. Paling penting pertaruhannya, makanya pameran itu nggak boleh main-main. Bahasanya kalau perlu sampai taruh Darah nyawa, penghabisan iya. gitu ya. Karena disitulah kami harus mempertanggungjawabkan Iya. apa yang kami buat, kami lalui terhadap diri kami sendiri. Begitu juga kami harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena kita mengundang masyarakat banyak. Termasuk dosen, akademisi, praktisi segala macam harus melihat itu. Dan kita siap dicaci dan dimaki gitu ya. Tetapi sebaliknya siap juga dipuji, bahkan dibeli. Iya. Itu pameran, gunanya pameran. Tetapi yang lebih penting bahwa ya ini kita pertanggungjawaban kepada Sang Maha Pencipta. Makanya kebanyakan kalau pameran pastinya dimulai dengan berdoa pastinya. Ya. Inilah beda jawaban dari seorang seniman dan juga mungkin orang-orang dari profesi lain ya, Tribuners ya, bisa dilihat dari jawabannya. Nah tapi kalau boleh tahu Bang Paul sendiri masuk kuliah itu tahun berapa ya? 98. 98? Reformasi. Wah luar biasa banget Tribuners. Ini satu hal yang menarik ya buat saya karena masuk tahun 98. Betul. Dimana itu memang benar-benar waktu zaman Orba ya kita Chaos. katakan. Nah itu Betul, ada nggak sih Orba. perbedaan apa istilah perbedaan yang sangat signifikan gitu yang Bang Paul lihat sendiri pada saat itu dan saat ini nih terkait mungkin dengan ide dan kekaryaan kira-kira? Ada perbedaan ya, walaupun ya bisa dibilang besar, sebenarnya besar, tapi kalau dilihat lebih dalam itu sebenarnya benang merahnya ada dan sebenarnya itu tetap menggelora ya. Tetapi yang lebih membuat itu sangat mencolok perbedaannya karena memang kemajuan zaman ya, digitalisasi itu membuat perbedaan yang sangat mencolok. Ketika zaman 98 itu belum tentu semua orang bisa mengakses internet gitu ya. Facebook mungkin belum jamak gitu ya, apalagi yang sekarang Instagram, WhatsApp itu nggak ada. Dan platform yang ada di dunia digital juga itu sangat membantu ya, bagaimana penyebaran tentang karya itu sendiri. Berbeda di zaman 98 ya. Nah, tetapi yang mau aku sorotin gitu ya, yang itu sekaligus membuat perbedaan yang sangat besar juga terhadap konsep berkaryanya. Apa itu? Ketika kita sebagai seniman dan itu sebagai bagian dari masyarakat, kita sangat terganggu ya dengan ya waktu itu isunya turunkan Orba lah segala macam. Itu sangat mengganggu di kepala dan itu bisa membuat kita untuk berusaha sekuat tenaga menciptakan karya yang bisa menghajar pemerintah, kritik. Nah, itu yang penting gitu ya. Sehingga muncul ya zaman itu juga banyak sekali ya seniman-seniman hebat muncul, salah satunya misalnya kayak almarhum Iji Tukul kalau dari sastra. Terus kalau di seni rupa itu boomingnya namanya Pak Joko Pekik, terus Pak Nasirun, di situ juga ada Sam Sarsian, banyak nama yang muncul ketika memang bergelut dengan keluh kesah ya. 98 itu kan krisis moneter segala macam. Nah, kalau seniman sekarang mungkin kritiknya tetap ada, tetapi kurang terganggu dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Oke, berarti sebenarnya bisa saya simpulkan di sini menurut Bang Paul perbedaannya adalah bahwa karya-karya yang dikeluarkan oleh seniman ini jauh lebih tajam dibandingkan saat ini seperti itu. Dan bisa dibilang jauh lebih peka. Oh, oke. Sensitivitasnya sudah berbeda. Sekarang ya mulai tumpul pada akhirnya. Bahkan di Balikpapan aku lihat teman-teman seniman juga mulai tumpul. Oke, tapi dari sisi platform atau media promosi itu jauh lebih bagus seperti itu. Betul. Oke, luar biasa sekali Tribuners ya. Berarti memang hingga saat ini kalau Bang Paulus sendiri lebih suka menggunakan media apa? Kalau misalnya dalam melukis atau mengeluarkan karya kira-kira? Mungkin aku bisa dan itu sudah aku pernah pamerkan seperti di tahun 2008 ya, dan di beberapa tempat aku pameran nggak cuma di Balikpapan ya, di Pasir pernah, terus di Jogja juga pernah, dan aku berkarya di mana-mana ya. Bisa dibilang sudah menjurus ke arah instalasi atau trimatra ya, karena aku nggak cuma bermain di panjang kali lebar, itu aku juga bermain sampai ke kedalaman gitu ya. Oke, tapi beralih ke digital juga kah atau masih pada media-media konvensional? Sempat sih ya mencoba ke digital itu ya, seperti yang tadi aku ceritakan bahwa aku pernah
disewa atau dibayar untuk peluncuran sebuah provider yang sebuah perangkat yang sangat canggih untuk berkarya digital. Tapi ketika aku mencoba selama 2 minggu, kayaknya aku lebih suka yang konvensional. Oke, berarti kalau sebenarnya untuk para pemula lebih baik mereka memulai Jelas, dari yang konvensional. harus konvensional, harus manual dulu. Oke. Dan di sini Tribuners ya, sepertinya dapat kita lihat bersama sudah ada sejumlah karya yang dibawa Bang Paul untuk diperlihatkan pada kita bersama. Kira-kira ada nggak nih karya tertentu dari Bang Paul yang pengen diceritakan nih makna-maknanya kepada kami? Yang sangat membekas mungkin. Oh, ini pastinya ya. Oke, ini apa ini Bang? Ini karya yang aku buat sebenarnya rentetan dari tahun 2006, 2007, 2008. Ini rentetannya ini aku membuat dari sampah ya. Sampah-sampah pribadi aku buat, aku sortir, aku atur sedemikian rupa, lalu aku tempel. Jadi di sini bukan cuma ada panjang kali lebar. Ya, tetapi juga karena ini ada kedalaman, karena ini benda-benda ini aku tempelkan. Oh. Jadi bisa diraba. Oke, ada teksturnya gitu ada ya. tekstur dan ada ketebalan di sini. Oke. Makanya kalau dalam pameran sekarang, secara internasional pun, itu biasanya dibatasi mediumnya ya. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, plus ketebalan. Oke, baik. Jadi ini kan sebenarnya nggak persis sudah 2 dimensi. Dia udah masuk ke 3 dimensi. Seperti itu. Dan ini menariknya, ini lolos di pameran Galeri Nasional yang dilangsungkan di Balikpapan tahun 2008. Dan ini sebagai bukti ini karya ini memang diperbincangkan ya, makanya sampai harus diliput. Oke, ini Tribun juga yang liput ya. Ini 2008, karya ini diperbincangkan dan sebenarnya harusnya aku waktu itu mewakili Balikpapan untuk beranjang sana ke kota lain, pameran seni rupa kontemporer. Karena ini memang sudah masuk klasifikasinya kontemporer gitu ya. Oke, berarti sampai sekarang lukisan ini masih di Bang Paul? Belum Masih, ada yang membeli? Atau bagaimana? Bang Paul nggak mau melepas? Nggak mau melepas. Alasannya karena apa? Nggak apa. Aku mengutip mungkin Pram beberapa kali mengatakannya, Pramudiana, bahwa sebuah karya yang benar-benar lahir dari hati, dari jiwa kita, yaitu anak-anak kita. Oke, baik. Anak-anak roh kita, gitu ya. Itu nggak ternilai dengan uang. Gitu ya. Berarti agak sulit melepasnya seperti itu? Bahkan tidak akan aku lepas gitu ya. Oke, tapi ini sebuah karya yang menarik ya Tribuners. Adakah mungkin cerita di balik karya ini sehingga kemudian akhirnya Bang Paul merasa ini anak saya banget, nggak akan saya bisa lepaskan ini meskipun ada orang yang berniat untuk membeli. Apa kira-kira di balik makna di balik karya ini? Pertama pastinya ngebangun karya ini tidak sebentar ya, karena aku harus mengumpulkan dan menyortir, terus memilah dan merancang sedemikian rupa. Selain itu jangan lupa ada namanya momentum ya, bahwa menciptakan, kita merasakan sesuatu itu momennya harus pas. Dan saat ini aku membuat karya ini memang pas banget ya. Ya ini sebenarnya klise ya dan klasik bahwa semua seniman tuh curhat lah. Ini sebenarnya curhat aku gitu ya. Oke, apa isi curhatannya mungkin? Patah hati. Sesederhana itu ya, patah hati bisa menciptakan sebuah karya gitu, luar biasa. Oke, wah ini menarik banget Tribuners. Nah, selain karya ini Bang, ada apa lagi kira-kira? Apa ya, yang mana ya? Pastinya ini juga ya. Itu. Ini juga, dan ini rentetannya. Ini kami juga, kita kan yang teman-teman ya kayak aku yang dari sudah nyicipin Jogja, terus teman-teman ada yang dari Bandung, dari kota-kota lain. Kita ngapain aja sih di Balikpapan nih, bikin dong kayak gini. Dan kita sempat mencoba membuat ya pagelaran seni 3 hari 3 malam. Saya pameran gitu ya. Dan di sini 2006 ini terakhir saya pameran dengan memakai medium cat air ya. Jadi udah lama sekali. Ini cat air semua saya pakai. Kita geber acara kesenian itu 3 hari 3 malam, kita nonton bareng, kita diskusi, hai, dan itu semua gratis. Kampung Seni namanya. 2006 kita buat, 2007 dibuat oleh instansi resmi di Balikpapan, sehingga kita harus berganti nama, tapi formatnya tetap, dan ini didukung sama teman-teman banyak dari Dejavu ya, banyak sekali membantu, Dejavu Multimedia dan teman-teman lain, namanya Balikpapan Art Festival. Dan ini keren banget ya menurut aku. Ini akan aku banggakan sampai mati ya, karena ini gratis ya. Acaranya ini gratis. Jadi kami tidak berpikir untuk mengkomersialkan kesenian gitu ya.
Karena pada akhirnya kita harusnya malu ya. Bapak-bapak bangsa kita, leluhur kita itu memberikan seni-seni yang adiluhung tak berbayar. Sederhananya, kalau yang membuat motif batik ini, dia mematenkan motifnya. Kira-kira kita harus bayar berapa? Betul. Kalau sang arsitek Borobudur mematenkan Borobudur itu, mungkin harganya nggak 750.000 lagi. Benar, ini yang terbaru ya. Mungkin itu 750.000 dolar bisa. Lebih mahal pasti. Punya gue kok kan kita punya aku itu. Nah bayangin loh, itu banyak ya tinggalan-tinggalan di sekitar kita yang tanpa kita sadari bahwa seni ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang adiluhung dan itu ya sebagai kita sang turunan dari Sang Maha Pencipta. Ya, wakil Tuhan tadi katanya. Toh Tuhan tidak pernah menagih ongkos oksigen, ongkos nyawa kita, ongkos hidup kita nggak pernah ditagih. Toh kita menikmati matahari gratis. Kenapa semua harus selalu berbayar? Ya, ini menarik banget Bang Paul ya. Karena seperti kita tahu Tribuners ya, ada satu keunikan sebenarnya dari para seniman itu yang terlihat jelas sekali itu idealisme mereka yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Cuma masalahnya adalah kita akan tertabrak lagi pada fakta atau realita di mana asap dapur harus tetap mengepul ya, seperti itu. Dan ini akan kembali lagi terkait dengan peluang, soal peluang dari para pegiat seni khususnya dalam para perupa dan seni rupa. Kira-kira bagaimana sejauh ini Bang di Balikpapan? Apakah mungkin ada peluang besar bagi mereka atau ya masih terlihat mengenaskan hingga saat ini? Sebenarnya sangat besar. Oke. Peluang itu sangat besar. Bahkan aku pun di perjalanan berkesenian di Balikpapan dari aku kembali ke sini tahun 2001 itu sering sekali aku menolak ya kerjaan-kerjaan. Kayak contoh ini ya proyek-proyek seperti ini. Ini pastinya semua perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang-orang visual. Benar. Gitu ya. Kalau toh di luar sana ada, anggap aja di Balikpapan ya, contoh kasus ya, ada kampus ternama yang menghasilkan tiap tahunnya ribuan para pekerja yang mencermati tentang HSE K3. Mereka hafal ya semua pasal-pasal dari HSE itu. Yeah. Tapi pertanyaannya, misalnya sederhananya, gunakanlah helm ketika bekerja. Orang HSE bisa paham sekali aturannya, berjibaku dengan semua tetek bengek di belakang penggunaan helm itu mereka sangat paham. Yeah. Tapi yang gambarkan orang pakai helm itu siapa? Tentu bukan mereka kan? Ya, pasti orang visual. Nah, jadi bayangkan beribu-ribu perusahaan di Balikpapan pasti membutuhkan itu. Oke, berarti sebenarnya peluang besar, tapi berarti dalam hal ini maksudnya para seniman tuh tidak salah ketika mereka mempertahankan idealisme mereka untuk seperti Bang Paul tadi tidak menjual karya ini misalnya. Gimana tuh kira-kira? Itu juga kurang tepat kalau kita mati-matian seperti itu, karena kembali ya kita harus realistis ya. Ketika aku tidak menjual karya ini, aku mencari uang untuk menghidupi karya ini dari karya lain. Ya betul, setuju. Berarti memang harus pinter-pinter gitu ya mengaturnya seperti itu. Berarti memang dapat dikatakan bahwa hingga saat ini peluang masih cukup besar. Tapi sekali lagi gitu ya, harus pandai-pandai para seniman untuk mengatur bagaimana kira-kira supaya para konsumen atau mungkin masyarakat bisa lebih menghargai karya mereka seperti itu. Oke Bang Paul, pertanyaan selanjutnya ya, berkenaan mungkin dengan pembangunan IKN. Nah, kedepannya gimana tuh kira-kira menurut pandangan Bang Paul? Sebenarnya itu sangat menarik ya dan sangat menantang. Pastinya kita harusnya bersyukur ya Pak Jokowi itu dan pemerintahan sekarang menetapkan IKN itu di sini. Ya sebaiknya seniman kita, para perupa itu harus siap ketika ya minimal anggap saja ya Istana Negara, kalau kita berkaca kepada Istana Negara sekarang. Dan nggak usah jauh-jauh Istana Negara ya, Tribun aja sebagai sebuah kantor, perkantoran tuh berisi orang pekerja dan pastinya kaum intelektual ya. Betul. Itu kan butuh lukisan. Bayangkan sekelas Istana Negara dan kompleks perkantoran nanti isinya menteri lah, isinya dirjen lah, segala macam. Itu kan butuh sesuatu yang harus indah. Ya disitulah dibutuhkannya perupa, harusnya hadir di situ. Betul, apalagi kan sekarang kan negara kita memang sedang berupaya mati-matian untuk mengangkat budaya lokal ya, dan tentunya pasti para seniman atau orang visual lokal itu akan sangat diperlukan sekali gitu ya. Kalau siap. Ya, kalau siap. Nah ini nih pertanyaan selanjutnya, Bang Paul seperti bisa membaca pikiran saya ya. Nah kalau siap, tapi apakah yang harus mereka lakukan saat ini supaya nantinya ke depan mereka siap nih kira-kira Bang? Belajar. Oke.
Hanya Dan semudah itu untuk belajar saja atau bagaimana? dalam artian selain belajar, pastinya berlatih ya. Tetapi belajar di sini minimal membaca buku dan mengetahui teori-teori yang berlaku dan diamini di dunia. Dan inilah yang membedakan, sekali lagi ya, aku juga berdiri di dua kaki ya, yang namanya otodidak dan akademisi. Memang saya bukannya membanggakan akademisi, tetapi lewat tuntunan akademisi, lewat kurikulum, itulah fase-fase yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan. Karena jangan lupa, kurikulum di perkuliahan itu juga disusun dan diuji coba mungkin ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun kan. Ya, sudah melewati trial and error ya. Itu proses panjang juga. Tetapi itu bukan satu-satunya, bukan juga mutlak. Ya. Karena teman-teman muda sekarang itu dimudahkan dengan adanya platform digital gitu Betul, ya. betul. Itu bisa mengakses kok perpustakaan kemanapun di seluruh dunia. Baca, kan balik ke niat berarti. Belajarlah. Karena kita sangat tertinggal sebenarnya, jauh. Oke, dan ini sebenarnya Tribuners ya, mungkin bagi kalian yang mencintai seni, khususnya seni lukis dan lain sebagainya, dalam hal ini mungkin bisa saya katakan Bang Paul termasuk orang yang cukup beruntung karena memiliki bakat di situ, memiliki kecintaan dan mendapatkan izin atau restu untuk berkuliah di situ. Tapi seperti kata Bang Paul tadi, kalaupun memang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkuliah di bidang seni, masih bisa belajar dari platform lain seperti itu ya Bang Paul ya. Tapi sekali lagi memang kuncinya adalah belajar. Oke, kira-kira kedepannya ada tips khusus nggak yang bisa Bang Paul bagikan nih kepada kita semua atau khususnya kepada para pecinta seni lukis dan seni lainnya, apa saja yang harus mereka lakukan supaya mereka siap nih untuk menghadapi era-era berikutnya, tentunya pasti akan persaingan lebih luas dan lebih ketat lagi. Pastinya kembali jangan lupa kalau meminjam ucapannya Bung Karno ya, jas merah ya. Jangan pernah kita sekali-sekali melupakan sejarah bahwa sudah banyak bukti dan banyak pembelajaran dari pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, termasuk di kota ini. Bahkan kalau kita mau lebih lebar, di Indonesia ini banyak sekali. Jadi kita tinggal bagaimana mencermati jejak rekam para pendahulu kita, seniman-seniman yang hebat itu aja sudah membuat kita pasti nggak akan jauh dari mereka. Kita pasti hebat juga. Gitu. Berarti kita punya luhur yang hebat, tentunya kita pasti akan menjadi hebat juga seperti mereka. Minimal ya hebat, dan harapannya harusnya lebih hebat. Lebih hebat, benar. Tapi kira-kira ke depan ini masih mungkin kita bisa sekaligus ngobrolin soal komunitas barbar ini menarik sekali. Nah sebenarnya komunitas barbar itu karena kebetulan Bang Paul juga merupakan mentor di situ, awalnya apa sih yang melatar belakangi sehingga teman-teman atau mungkin para inisiator di baliknya kemudian berpikiran ayo kita buat komunitas ini? Ya pastinya kita juga kayak aku pribadi ya dan para penggagas di belakangnya kita berpikir ya kita juga secara fisik manusia kita nggak akan abadi ya. Dan itu juga pembelajaran dari pendahulu kami ya, leluhur kita, bahwa itu harus ada regenerasi, kelanjutan dan berkelanjutan. Dan kita seperti ya sederhananya kayak olahraga estafet ya. Ketika kita meyakini sesuatu yang baik, ya harus kita berikan ke orang lain dan untuk diteruskan dan supaya itu lebih besar, bukan yang sebaliknya. Itu. Oke, berarti ini sekali lagi mungkin akan balik lagi ya ke pernyataan Bang Paul tadi yang mengatakan bahwa ada berbagai macam platform yang bisa kita gunakan untuk belajar. Termasuk dalamnya juga adalah komunitas barbar ini yang tentu saja sampai saat ini mengakomodir berapa anggota Bang? Waduh, kalau anggotanya tuh pasang surut ya, tapi pasang kalau surut ya. Karena menyebar ya. Betul. Ada yang sampai keluar kota, bahkan nggak tahu mungkin jangan-jangan ada yang keluar negeri sudah ya. Asal jangan keluar angkasa gitu ya. Mungkin kalau terakhir hadir itu belasan ya, sampai 20-an lebih deh ada. Bahkan pernah sampai lebih juga, lebih banyak 30-an tuh ada. Nah cuma memang kan kita tiarap ya karena pandemi ini ya. Nah, jadi masih ada yang sedikit ragu-ragu, aku belum booster, mungkin pasti ya. Seperti itulah. Tapi ya kedepannya pasti akan lebih besar, lebih banyak. Tapi kalau Bang Paul melihat sendiri banyak bakat yang bisa diasah di situ? Sangat potensial, banyak yang potensial sebenarnya. Dan tentunya mereka memiliki gaya masing-masing ya? Betul. Ya, tapi kira-kira kalau misalnya nih, saya anggaplah, saya sebenarnya saya pribadi tidak merasa bahwa saya memiliki bakat istimewa di dalam seni sih. Kalau seandainya ingin bergabung, apakah mungkin masih bisa di umur saya yang seperti ini, Bang? Masih. Masih? Tapi sebenarnya ragu Bang Paul mengatakan. Tidak ada kata terlambat. Oke. Dan itu bisa mulai dari mana kira-kira?
Hal kecil aja sih ya. Karena semua orang juga pernah mencoret-coret sih, anak kecil aja coret-coret gitu ya. Berarti sebenarnya masih bisa. Semua orang berhak kok. Umur berapapun tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa membatasi. Karena sekali lagi, yang bisa membatasi dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, saya seperti pernah mendengar perkataan ini pada episode beberapa waktu lalu ya, benar sih, dari anak barbar juga. Ternyata perkataan itu adalah dari Bang Paul. Karena pada akhirnya kita tahu sekarang ada pemimpin negeri ini yang kita ya kayaknya nggak punya bakat deh seniman. Sekarang sih katanya menggeluti seni gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Benar juga ya. Berarti sebenarnya di usia berapapun bisa, meskipun tampaknya seperti saya ya tidak terlihat ada bakat seni apapun gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bang Paul. Kalau bisa didefinisikan dalam 3 kata saja, menurut Bang Paul seni itu apa? Adiluhung. Itu baru 2 sih, satu lagi. Ya dari Sang Maha Pencipta, dari Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan sekali, gitu. Bang Paul. Kita akan bersyukur. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Tribuners ya di edisi selanjutnya. Dan kalau bisa lagi nih Tribun Kaltim Obsesif, kita undang lagi Bang Paul, karena seru banget ngobrol-ngobrol bareng Bang Paul dalam hal ini ya. Dan sekali lagi Bang Paul, kami ucapkan terima kasih sama-sama untuk waktu dan juga kesempatannya ngobrol-ngobrol bareng kita. Ini benar-benar insight baru ya, khususnya bagi saya yang memang benar-benar tampaknya tidak punya bakat seni. Terima kasih sekali Bang Paul. Dan sampai jumpa lagi Tribuners ya di Obsesif berikutnya. Kita berharap semoga seperti yang disampaikan Bang Paul sebelumnya, kita berharap agar kiranya para seniman, khususnya para seniman lokal yang ada di Balikpapan ini bisa mempersiapkan diri mereka ya Bang, melalui belajar, dan tentu saja kalau memang misalnya tidak ada kesempatan untuk belajar secara akademis seperti kesempatan yang dimiliki oleh Bang Paul, tetap bisa belajar melalui platform apapun, dan hal ini bisa ikut di komunitas barbar betul, gambar bareng. Benar. Dan untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan saya Paul Siregar. Kita berdua pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.